Aliansi Korban Wana Arta Live menyebut para korban berminat menjadi pemegang polis Wana Arta lantaran terdapat logo OJK serta nama perusahaan tercatat sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dan kondisi ini membuat para korban yakin produk dan nama asuransi Wana Arta bukanlah bodong. Nah, bagaimana komentar Anda melihat logo OJK yang dianggap aman bagi korban Wana Arta tapi ternyata bodong? Silakan 633 9160 633 9160. Emang agak kasar sih kata saya mungkin ya. Kalau misalnya kayak OJK itu kita anggap satpam gitu. Satpam itu kan jaga maling. Kalau ada suatu kemalingan berarti satpamnya itu nggak benar. Jadi ada semacam ya kong kali kong gitu menurut saya ya. Antara si maling dengan si satpam ini. Kalau saya jadi Pak Jokowi, pasti ya OJK kayak gini akan saya pecat semuanya. Saya audit, saya ganti yang benar. Dan kalau memang ada anggota OJK yang terlibat, tolonglah jangan dagu-dagu di penjara gitu. Kasihan mereka tuh yang korban itu, yang OJK itu nggak punya perasaan gitu ya. Kalau keluarga mereka ngalamin nasib seperti nasabah Jiwasraya atau apa itu kan kasihan gitu. Saya bukan korban sih, memang saya juga ngamatin banyak begitu kasus, bukan Wana Arta aja ya, Pak Presiden juga sebut ya. Memang OJK ini nggak ada manfaatnya, hanya bisin anggaran. Kita lihat sejak sebelum ada OJK dengan BI aja juga sama tuh pengawasannya. Apalagi nanti mau ditambah lagi wewenang. Saya makanya bingung, ini siapa sih di belakang ini yang menghabis-habiskan anggaran gitu loh. Memang harusnya baik dibubarkan aja. Terima kasih. Memang di Indonesia kan dulu ada kan almarhum wakil presiden, semua bisa diatur. Jadi nggak salah pandang dia, mau tukang hukum kayak tokoh agama kayak semua tuh nggak ada itu kepastian. Kalau kena fulus ya semuanya pingsan. Nah jadi itu hukum kita, mau diapain lagi? Yang budaya bangsa kita, memble deh. Ya, terima kasih. Kasus Wana Bakti harus dilihat secara proporsional. Kenapa? Karena ini asuransi. Perhatikan apakah di dalamnya itu ada praktek yang memberikan iming-iming, unit link atau lain sebagainya kepada nasabahnya. Kalau ada, tentu itu perkara beda. Tapi kalau tidak ada, ini murni asuransi dan manajemen melakukan kesalahan di dalam pengelola, tentu dia mau tanggung jawab. Dan saya pikir pemerintah harus intervensi ini. Lantas dikatakan OJK itu apakah menjamin? Kira OJK ada logonya nggak menjamin. Tetapi persoalan Wana Bakti ini harus dilihat secara mendalam. Apakah ada tindakan nasabah mendapat keuntungan yang di luar daripada normal nggak? Kita kasusnya Indosuria. Kalau Indosuria jelas, karena saya tahu persis ada beberapa teman, waktu mereka menikmati bunga yang tinggi, happy-happy, tahun-tahun. Setelah ada kejadian ya tentu nasabah Indosuria juga harus banding atas keputusan pengadilan sebelumnya, perjuangkan hak dia juga. Tetapi Wana Bakti saya pikir harus dilihat secara mendalam. Ini apakah ada praktek memberikan keuntungan lebih kepada nasabah yang di luar daripada kenormalan nggak? Kalau nggak ada, saya pikir pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Dan OJK itu bukan satu garansi bahwa semuanya. Faktanya seperti bank. Bank kan ada dikatakan LPS sampai 2 miliar. Lebih dari itu di luar suku bunga yang ditentukan ya nasabah tanggung risiko sendiri. Saya kira gitu. Ini ya, kita Indonesia merdeka itu udah 77 tahun. Tapi kita itu hukum kita tidak pernah mengenal law enforcement. Jadi hukum itu bisa suka-suka. Apalagi yang punya duit atau punya kekuasaan. Jadi jangan sekali-sekali mengabaikan kecerdasan dari kita sendiri. Artinya kita itu harus update terus skill kita. Apalagi zaman sekarang yang mana informasi itu real time. Jadi kita tuh bisa cepat untuk mendapatkan segalanya. Saya tidak mengajak untuk tidak percaya dengan OJK atau apa saja. Buktinya bank pemerintah pun bisa di dalamnya itu pegawainya mengadakan deposito yang ternyata depositonya bodong. Mungkin aja nggak sampai mencuap ke permukaan sehingga kita nggak tahu. Bayangin aja dari pegawai dalam bank loh itu. Hal-hal seperti ini kita tuh harus pandai-pandai. 1, 2, jangan investasi terlalu lama. Jangan investasi tidur terlalu lama.
hendaknya dimonitor benar-benar perkembangannya. Jadi supaya kalau ada apa-apa kita itu bisa cepat menyelamatkan diri. Anggap aja seperti investasi di saham. Jangan saham itu ditaruh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh alah, ampun deh, makasih. Ya menurut saya kan di sana kan banyak orang pintar ya yang udah kuliah di Amerika di mana gitu. Istilahnya kan kasus-kasus kayak gini sebenarnya mungkin udah dipelajari ya sewaktu kuliah ya. Jadi maksudnya mereka kan udah tahu banyak. Jadi bisa bikin dong istilahnya peraturan atau sistem gitu untuk mencegah ya terjadi. Tapi meskipun ada sistemnya juga saya juga nggak yakin gitu loh. Soalnya ya kan kemarin aja bukti-bukti yang udah jelas pidana, tapi karena ada hakim yang memutuskan ini perdata, padahal itu jelas pidana, makanya tetap aja bebas juga gitu loh. Jadi banyak yang harus diberesin dari hukum juga gitu. Oke, makasih. Bahwa penegakan hukum itu penting, tapi yang penting juga pengawasan dan pencegahan ya, bukan hanya penindakan. Kalau hukum kan penindakannya. Kalau OJK itu kan tugasnya pengawasan dan pencegahan. Yang saya bingung kenapa kasus-kasus kayak gini banyak gitu ya, udah pakai stempel OJK, kayak BPOM, udah ada BPOM tadi orang bisa sakit ginjal segala macam. Jadi kalau menurut saya sih, kalau itu siapa Jokowi ya, saya bukan presiden, saya hanya usulin kalau Pak Jokowi memang sayang sama rakyatnya, kalau memang pegawai OJK atau pegawai BPOM nggak becus ya dipecat aja gitu. Di Indonesia tuh ada 270 juta orang, bukan hanya mereka doang kok yang bisa, yang pintar. Saya orang yang baik, pintar, profesional. Yang mau tugas benar-benar cuman hanya mau makan gaji buta doang. Jadi memang ini dalam hal ini yang dikorbankan kan kembali masyarakat. Seharusnya kalau sudah terdaftar di OJK, terdaftar di asosiasi, itu stakeholder yang lain juga ikut tanggung jawab dong. Kalau enggak kan ngapain mesti kita mesti ada komunitas, ada pengawasan seperti itu. Toh akhirnya sama yang bodong juga nggak ada bedanya kan. Nah ini kan yang beberapa kali terjadi gitu loh. Jadi ya kalau sudah terdaftar seperti itu, diakui seperti itu, ya yang mengakui ya harus ikut bertanggung jawab, yang mengawasi harus ikut bertanggung jawab, itu entah bagaimana bentuknya. Beda kalau investasi bodong, benar-benar bodong, itu kan salahnya masyarakat kok dia mau. Kalau seperti ini kan susah gitu kan, udah jelas-jelas masih disalahin masyarakatnya juga. Ngapain mesti daftar, mesti diawasi, mesti ikut ini dan itu. Demikian, terima kasih. Menurut saya Pak Nata sudah terdaftar OJK, tapi ternyata tetap bisa buat apa ada OJK, bubarin aja. Biarpun ada lama OJK harus bayar, itu pun cuma bayar untuk iuran aja, tapi ada monopoli. Jadi pengawasannya nggak ada, percuma. Semua harus daftar ini, daftar itu, tapi pengawasannya nggak ada. Soal masalah ini OJK-nya lepas tangan. Buat apa ada lembaga seperti yang dibentuk pemerintah? Tahu nggak ada gunanya. Jadi lembaga resmi untuk sarana mengambil uang rakyat dan legal maupun secara tidak legal ya. Kalau menyambung dua penelpon yang tadi ya. Jadi kan institusi lembaga keuangan kan saling bangga tuh. Wah, udah diakui oleh OJK, diakui oleh ini. Sehingga promosi-promosi seperti itu akhirnya membuat masyarakat awalnya merasa nyaman bahwa OJK sudah mengendorse, kita sudah melakukan, dan ada satu lembaga lagi kalau nggak salah itu. Tapi kemudian kalau terjadi seperti ini, OJK perannya apa? Lipat tangan, kemudian ditutup juga ini tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi ya apa ini peran OJK ini? Jadi sebagai lembaga pemerintah yang resmi, bahkan dianggap oleh presiden. Kemudian akhirnya lembaga-lembaga keuangan yang bertanggung jawab itu dengan mudah merampok, menghimpun dana masyarakat, dibawa lari. Nah, masyarakat ini bertriliun-triliun, pokoknya luar biasa, banyak 23 orang, bahkan yang lain-lain juga yang tidak muncul di permukaan juga banyak. Ini saya pikir perlu dievaluasi, kan? Dievaluasi. Ini OJK dibentuk pemerintah kan untuk pengawasan, dulu di BI. Kita harus evaluasi juga menurut saya, karena banyak kasus-kasus yang terjadi dalam pengawasan OJK, katakanlah seperti
kasus Iqbal Surya, seperti yang ini juga Wahana, itu masih banyak lah. Tapi ini kan yang pas kakap ya, perlu dievaluasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.